Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Selamat datang di channel Wedi Peteng. Di sini, kita akan menjelajahi cerita-cerita horor, penuh misteri, dan mencekam. Jangan lupa tuliskan salam sesuai keyakinan kalian di kolom komentar dan jawab salam dengan penuh rasa hormat. Bersiaplah untuk merasakan sensasi horor yang berbeda. Liburan sekolah kali ini, 5 sahabat Arya, Bima, Sandi, Rani, dan Nita yang berasal dari Surabaya memutuskan untuk mendaki Gunung Argopuro. Mereka adalah teman dekat sejak SMP, dan ini adalah kali pertama mereka mencoba mendaki gunung. Sebelumnya, mereka hanya berlibur ke pantai atau taman kota, sehingga ide Arya untuk mendaki gunung menjadi tantangan baru bagi mereka. Arya, yang paling bersemangat, sudah melakukan riset tentang jalur pendakian Gunung Argopuro. Ia memilih jalur Baderan karena menawarkan pemandangan yang indah seperti savana luas dan danau taman hidup yang terkenal. Ia meyakinkan teman-temannya bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu sulit, meski dalam hati mereka agak ragu karena pengalaman mereka di alam bebas sangat minim. Untuk mencapai base camp di Desa Baderan, mereka menyewa mobil dari Surabaya. Perjalanan memakan waktu sekitar 6 jam, melewati jalan berliku khas pedesaan. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama, bercanda, dan membayangkan serunya perjalanan yang akan mereka hadapi. Mereka tiba di base camp Baderan sekitar pukul 4 sore. Udara segar khas pegunungan langsung menyapa mereka. Desa ini tenang, dengan rumah-rumah sederhana yang dikelilingi ladang hijau. Mereka mendaftarkan diri di pos registrasi pendakian, membayar retribusi, dan mendengarkan arahan dari petugas setempat. Petugas itu mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak memisahkan diri dari rombongan. Ia juga menekankan agar mereka menghormati aturan adat setempat, termasuk tidak berbicara kasar atau sembarangan saat di jalur pendakian. Sebelum memulai pendakian, mereka bermalam di sebuah rumah warga yang dijadikan penginapan sederhana. Malam itu, seorang pemilik rumah menceritakan berbagai kisah mistis Gunung Argopuro, termasuk tentang Dewi Rengganis, sesosok makhluk halus yang dipercaya menjaga kawasan ini. Kalau kalian mencium bau bunga melati di tengah hutan, jangan panik. Itu tandanya dia sedang lewat, katanya dengan suara berat. Cerita itu membuat mereka sedikit gugup, tapi Arya menenangkan mereka. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kita akan di sini untuk menikmati alam, bukan mencari hantu, ujarnya sambil tertawa. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka bersiap memulai perjalanan. Semangat masih membara, meski wajah Rani dan Nita menunjukkan sedikit keraguan. Kalian yakin kita bisa sampai puncak? Tanya Nita sambil memeriksa tas carrier-nya. Pasti bisa. Ini kan cuma gunung, bukan Everest, jawab Bima sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Mereka pun memulai langkah pertama menuju jalur pendakian. Namun, dari langkah pertama itu, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke pengalaman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Angin dingin tiba-tiba berembus, membawa aroma bunga melati yang menusuk hidung. Suasana hutan yang awalnya terasa damai perlahan berubah, seolah ada mata-mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendaki gunung, tetapi juga tentang menghadapi misteri dan ketakutan yang tersembunyi di Gunung Argopuro. Perjalanan menuju pos mata air berjalan lancar. Jalur pendakian di awal terasa cukup bersahabat, dengan tanah yang padat dan rindangnya pepohonan di sepanjang jalan. Sesekali, mereka berhenti untuk beristirahat dan menikmati pemandangan alam yang indah. Nita yang berjalan di belakang sempat beberapa kali mengeluh, "Kapan sampai? Tas ini berat sekali." Namun, Arya yang memimpin rombongan terus menyemangati mereka. Sekitar pukul 5 sore, matahari mulai tenggelam. Warna oranye keemasan menyelimuti hutan, menciptakan suasana tenang yang indah. Mereka memutuskan untuk berhenti di area terbuka dekat pos mata air untuk mendirikan tenda. Lokasi ini cukup luas, dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar. Suara serangga malam mulai terdengar, menciptakan harmoni alami yang menyenangkan. Setelah tenda selesai didirikan, mereka berkumpul di depan tenda sambil menyiapkan makan malam.
Arya dan Bima memasak mie instan, sementara Sandi mencoba menyalakan api unggun. Saat suasana mulai hangat, Rani tiba-tiba menghentikan obrolan mereka. "Tunggu. Kalian mencium sesuatu?" tanyanya dengan nada serius. Semua terdiam sejenak, mencoba merasakan apa yang ia maksud. "Aroma melati?" tanya Nita dengan ragu. Ia mengendus udara, dan benar saja, bau melati yang menyengat tercium jelas. Padahal mereka berada jauh di tengah hutan, di mana seharusnya tidak ada bunga seperti itu. "Mungkin cuma angin membawa bau dari tempat lain," kata Arya berusaha meredakan ketegangan. Namun, Rani terlihat gelisah, pandangannya menyapu sekitar area. "Ah, kau hanya paranoid. Hutan memang sering penuh aroma aneh," kata Sandi sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tapi tak lama kemudian, Bima yang sedang menuang air mendadak menghentikan gerakannya. "Tunggu. Ada yang lewat tadi," ujarnya, suaranya rendah dan terdengar tegang. "Apa?" Arya langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Bima, yaitu ke pinggir hutan yang gelap. Bima mengambil senter dari sakunya dan menyorotkan cahayanya ke arah itu. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon dan dedaunan yang bergerak tertiup angin. "Serius, aku melihat sesuatu bergerak cepat ke sana," kata Bima lagi, matanya tetap menatap tajam ke arah hutan. Suasana mendadak berubah. Udara terasa lebih dingin, dan suara serangga yang sebelumnya ramai tiba-tiba menghilang. Arya mencoba menenangkan teman-temannya. "Mungkin itu cuma binatang. Hutan ini kan memang habitat mereka," katanya. Tapi dalam hati, ia sendiri merasa tidak nyaman. Ia tahu, keheningan seperti ini seringkali menjadi tanda ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka menyelesaikan makan malam dengan suasana hati yang waspada. Setelahnya, mereka masuk ke dalam tenda, berusaha untuk tidur lebih awal agar punya energi untuk perjalanan esok hari. Namun, saat malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar di sekitar tenda. Seperti langkah kaki yang berat, disertai dengan suara dedaunan yang terinjak. "Arya, kau dengar itu?" bisik Nita, suaranya gemetar. Ia membangunkan Arya yang pura-pura tidur. Arya mengangguk pelan, telinganya ikut menangkap suara itu. Ia menyalakan senter kecilnya, mencoba melihat keluar tenda, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Suara itu berhenti, tetapi perasaan tidak nyaman tetap ada. Malam itu, mereka tidur dalam kegelisahan, dengan bayangan aroma melati dan langkah kaki yang terus terngiang di kepala mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini baru awal dari pengalaman mencekam yang akan mereka alami di Gunung Argopuro. Pagi itu, mereka bangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya yang penuh dengan suara aneh membuat mereka tidak tidur nyenyak. Meski begitu, semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan masih ada. Arya, seperti biasa, memimpin rombongan. "Kita harus sampai di Danau Taman Hidup sebelum sore. Jalurnya tidak terlalu sulit kalau kita konsisten," katanya mencoba menyemangati. Setelah sarapan sederhana, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Awalnya, semuanya berjalan normal. Jalur yang mereka lalui masih jelas, dengan tanda-tanda seperti pita merah yang diikat di dahan pohon, menunjukkan jalur pendakian resmi. Hutan pagi itu terasa sunyi, dengan hanya suara burung dan langkah kaki mereka yang terdengar. Namun, saat mereka tiba di sebuah persimpangan kecil, suasana mulai berubah. Jalur pendakian yang seharusnya jelas terlihat tiba-tiba hilang. Yang ada hanyalah jalan setapak sempit yang berbeda dari yang mereka lihat di peta. Arya menghentikan langkahnya, memandangi jalan tersebut dengan dahi berkerut. "Ini bukan jalur yang seharusnya," katanya. "Jadi, kita tersesat?" tanya Nita dengan nada panik. "Belum tentu. Bisa saja ini jalur alternatif," jawab Arya, mencoba tetap tenang. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk mengikuti jalan setapak itu. "Kita tidak mungkin kembali ke base camp sekarang. Jalur ini mungkin akan membawa kita ke jalur utama," tambah Arya, meyakinkan mereka. Namun, semakin jauh mereka berjalan, jalur itu terasa semakin aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat lebih tua dan berlumut tebal,
seolah-olah jarang disentuh manusia. Suara-suara burung yang sebelumnya menemani perjalanan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sebuah area terbuka dan menemukan sebuah gubuk tua yang terlihat kumuh dan tidak terurus. Atapnya sudah berlubang, dindingnya penuh dengan lumut, dan pintunya hampir roboh. Namun, sesuatu yang aneh menarik perhatian mereka. Di dalam gubuk itu, ada sebuah meja kayu kecil dengan piring berisi nasi yang masih hangat, seolah-olah baru saja disajikan. "Siapa yang meninggalkan ini?" bisik Nita dengan suara gemetar. "Tidak mungkin ada orang di tempat terpencil seperti ini," jawab Rani sambil melangkah mundur. "Ini tidak masuk akal," kata Bima. Ia mencoba mendekati piring itu, tetapi Arya segera menarik tangannya. "Jangan menyentuh apapun. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi," ujarnya tegas. Mereka berdiri diam di depan gubuk, bingung apa yang harus dilakukan. Matahari sudah mulai condong ke barat, dan Arya memutuskan bahwa mereka harus berhenti di tempat itu untuk malam ini. "Kita tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Kita bermalam di sini, tapi berjaga-jaga," katanya. Malam itu, suasana semakin mencekam. Mereka mendirikan tenda tidak jauh dari gubuk. Api unggun menyala kecil, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang menyelimuti mereka. Saat malam semakin larut, gangguan mulai datang. Dari dalam tenda, mereka mendengar suara langkah berat, seperti seseorang berjalan di sekitar mereka. Langkah itu terdengar bolak-balik, mendekat dan menjauh. Sesekali, terdengar suara desahan napas berat, seperti seseorang yang berdiri di luar tenda, mengawasi mereka. "Arya, ada sesuatu di luar," bisik Sandi dengan suara bergetar. Arya menggenggam senter erat-erat, berusaha memberanikan diri. "Tetap di dalam. Jangan keluar, apapun yang terjadi," katanya. Namun, rasa takut semakin memuncak saat tenda mereka tiba-tiba bergoyang, seperti ada yang menarik salah satu sudutnya. Nita mulai menangis, dan Rani memeluknya erat. Suara langkah dan desahan itu terus. Pagi itu, ketika matahari perlahan muncul di balik pepohonan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang semakin suram. Malam sebelumnya yang penuh gangguan membuat mereka tidur tidak nyenyak, dan kini rasa lelah mulai terasa. "Arya, kita mau kemana?" "Jalur ini jelas bukan jalur yang benar," kata Nita dengan suara cemas. "Kita terus saja. Jika kita menemukan tanda-tanda peradaban, mungkin kita bisa bertanya atau setidaknya mencari arah," jawab Arya, meskipun dalam hati ia juga mulai kehilangan harapan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah hutan yang lebat, mereka menemukan sebuah kampung kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dengan atap rumbia, berjajar rapi di sepanjang jalan setapak. Namun, kampung itu tampak tua dan kosong, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Tidak ada suara manusia, binatang, atau aktivitas apapun. Hanya keheningan yang terasa menyesakan. Angin yang berembus pelan membawa aroma anyir yang tidak mereka ketahui asalnya. "Kampung apa ini? Kenapa di tengah hutan?" bisik Rani dengan suara pelan, hampir berbisik. "Aneh sekali. Seharusnya tidak ada kampung di jalur ini," jawab Bima sambil melihat sekeliling dengan ragu. Mereka berjalan perlahan melewati jalan utama kampung, memperhatikan rumah-rumah yang sebagian besar terlihat terawat meski kosong. Salah satu rumah, yang berada di ujung jalan, menarik perhatian Arya. Pintu depannya sedikit terbuka, seolah mengundang mereka untuk masuk. "Ayo kita periksa rumah itu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk," kata Arya. Meski ragu, yang lain mengikutinya. Di dalam rumah, mereka menemukan ruang tamu sederhana dengan meja dan kursi kayu yang tertata rapi. Namun, hal yang paling aneh adalah deretan foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto-foto itu menunjukkan keluarga besar yang terlihat bahagia, tetapi wajah-wajah mereka tampak tidak biasa. Senyuman mereka terlihat kaku, dan mata mereka seolah mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh kelima pendaki itu. "Aku tidak suka tempat ini,"
kata Nita sambil mundur ke belakang. Ia menggenggam tangan Rani erat-erat. Ini tidak benar, bisik Arya, suaranya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bulu kuduknya berdiri saat melihat salah satu foto. Di foto itu, ada seorang perempuan tua yang menatap langsung ke arahnya dengan senyum dingin. Tanpa berkata-kata lagi, mereka keluar dari rumah tersebut. Namun, suasana di luar tidak lebih baik. Kabut mulai turun, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di lapangan kecil di tengah kampung, berharap kabut akan segera hilang. Saat sore mendekat, mereka tiba-tiba mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suara itu terdengar lembut tetapi jelas, seolah-olah ada pesta sedang berlangsung. Dengar itu. Ada orang. Seru Bima dengan penuh harapan. Mereka mengikuti arah suara tersebut, melewati deretan rumah hingga tiba di sebuah lapangan luas. Di sana, mereka melihat sekumpulan orang berpakaian adat Jawa sedang menggelar pesta. Beberapa orang menari dengan anggun, sementara yang lain duduk mengelilingi meja penuh makanan. Lampu-lampu minyak tergantung di sekeliling lapangan, menerangi suasana dengan cahaya redup. Siapa mereka? Kenapa mereka di sini? Tanya Rani, merasa sedikit lega melihat keberadaan manusia lain. Namun, saat mereka mendekat, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Orang-orang itu berhenti bergerak sejenak, kemudian perlahan memutar kepala mereka ke arah para pendaki. Mata mereka menatap tajam, dingin, dan tanpa ekspresi. Seketika, seluruh pesta menghilang. Lapangan yang sebelumnya penuh dengan orang kini kosong, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu-lampu minyak yang mulai padam satu persatu. Ini bukan orang biasa, bisik Arya, suaranya gemetar. Mereka berlari kembali ke rumah-rumah di kampung, tetapi jalan yang mereka lalui sebelumnya kini tampak berbeda. Rumah-rumah terlihat lebih tua, lebih gelap, dan terasa seperti membesar di tengah kabut tebal. Mereka semakin bingung dan ketakutan, menyadari bahwa kampung ini bukanlah kampung biasa. Kampung ini adalah tempat mati, tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Malam itu, mereka mencari perlindungan di salah satu rumah yang kosong, berharap bisa bertahan hingga fajar tiba. Namun, mereka tahu, malam ini tidak akan berjalan tenang. Apapun yang ada di kampung ini sedang mengawasi mereka, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa keluar dari sini dengan selamat. Pagi itu, mereka terbangun dengan wajah lesu dan mata yang sembab karena kurang tidur. Malam sebelumnya dipenuhi dengan rasa takut yang membuat mereka sulit memejamkan mata. Kabut masih menyelimuti kampung, dan suasana heningnya terasa seperti menekan dada mereka. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar sekarang, kata Arya tegas. Ia berusaha terlihat tenang, meski dalam hatinya ketakutan terus menghantuinya. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kampung tersebut. Arya mencoba mengingat jalur mana yang mereka lalui sebelumnya, tetapi setiap kali mereka berjalan, jalannya selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama, lapangan tengah kampung. Ini mustahil. Jalur tadi seharusnya membawa kita keluar. Seru Arya frustrasi. Gangguan mulai muncul saat siang menjelang. Rani, yang sejak awal terlihat lebih sensitif, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia berhenti melangkah dan menatap kosong ke sebuah rumah di ujung kampung. Dia di sana, bisiknya pelan. Siapa yang kau lihat, Rani? Tanya Bima sambil mendekatinya. Perempuan itu. Dia berbaju putih. Dia bilang kita tidak boleh pergi. Kita harus tinggal di sini, jawab Rani dengan suara datar, tanpa menoleh sedikit pun. Matanya terpaku ke pintu rumah tua yang setengah terbuka. Rani, tidak ada siapa-siapa di sana. Hentikan omong kosong ini. Bentak Sandi, mencoba mengguncang tubuh Rani. Tapi Rani hanya tersenyum samar dan berbisik, dia menunggumu juga, Sandi. Semua menjadi lebih tegang. Arya menarik Rani dan memaksanya untuk berjalan bersama mereka, meski tatapan kosongnya terus membuat mereka merinding. Nita mulai menangis pelan, merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Saat sore tiba, mereka kembali ke lapangan tengah kampung. Kali ini,
lapangan itu tampak berbeda. Tanahnya lebih gelap, dan di tengah-tengahnya ada sebuah sumur tua yang sebelumnya tidak mereka lihat. Dari dalam sumur terdengar suara gemericik air, tetapi mereka terlalu takut untuk mendekat. Malam harinya, gangguan semakin menjadi-jadi. Mereka mendirikan tenda di dekat lapangan karena tidak ada tempat lain yang terasa aman. Saat mereka mencoba beristirahat, suara tangisan bayi mulai terdengar, pelan namun jelas. Tangisan itu seperti berasal dari segala arah, memantul-mantul di antara rumah-rumah kosong. "Apa itu?" bisik Nita dengan suara bergetar, memeluk lututnya di dalam tenda. "Jangan keluar. Tetap di dalam," kata Arya tegas, meskipun ia sendiri merasa nyali semakin ciut. Namun, tangisan itu semakin keras dan berubah menjadi jeritan melengking yang memekakan telinga. Tenda mereka mulai bergoyang, seolah ada yang menarik-narik dari luar. Rani tiba-tiba tertawa kecil, lalu berkata, "Dia datang. Dia ingin kita semua tinggal." Arya akhirnya memberanikan diri keluar, meskipun yang lain melarangnya. Dengan senter di tangan, ia membuka tenda perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahnya, membawa aroma anyir yang tajam. Di depan matanya, ia melihat bayangan-bayangan tinggi seperti pohon, tetapi bentuknya tidak wajar. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat ke arah mereka. Arya terpaku, tubuhnya membeku. Bayangan itu semakin mendekat, dan dari celah-celah kabut, ia bisa melihat bahwa bayangan itu bukan pohon, melainkan sosok tinggi kurus dengan wajah kosong tanpa mata. Tubuh mereka seperti diselimuti kain lusuh yang robek-robek. "Arya, cepat masuk!" teriak Sandi dari dalam tenda. Arya tersadar dan segera kembali masuk, menarik resleting tenda dengan tangan gemetar. Malam itu terasa seperti neraka. Tangisan bayi, suara langkah berat di luar tenda, dan suara desahan napas panjang terus menghantui mereka. Mereka hanya bisa bertahan di dalam tenda, berdoa agar malam segera berakhir. Namun, mereka sadar, tempat ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Fajar menyingsing, tetapi harapan mereka seperti tidak ikut terbit. Udara pagi itu lebih dingin dari biasanya, dan kabut semakin tebal, seolah menelan sisa-sisa keberanian mereka. Sandi, yang biasanya penuh canda, kini duduk termenung sambil menatap kosong ke tanah. Nita memeluk lututnya erat, tubuhnya gemetar karena rasa takut yang tidak kunjung hilang. "Ini sudah hari kelima. Kita harus keluar dari sini," kata Arya dengan suara serak. Namun, suaranya terdengar lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri daripada yang lain. Rani, yang sejak kemarin terus bicara sendiri, kini mulai berdiam diri. Tapi matanya tetap memandang jauh, ke arah sebuah rumah tua di sudut kampung. "Dia tidak akan membiarkan kita pergi," katanya pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Arya duduk di tengah-tengah mereka, mencoba mengingat sesuatu. Ia merasa bahwa ada satu hal yang ia abaikan selama ini. Setelah beberapa saat berpikir, ia teringat sebuah cerita lama yang pernah ia baca di sebuah forum pendaki. Cerita itu mengatakan bahwa jika tersesat di tempat gaib, kunci untuk keluar adalah kembali ke titik awal dan meminta izin dengan tulus. "Aku punya ide," katanya akhirnya. "Kita akan kembali ke lapangan tengah kampung dan meminta izin. Kita tidak punya pilihan lain." "Apa maksudmu meminta izin? Meminta kepada siapa?" tanya Sandi dengan suara lemah. "Kita tidak tahu apa atau siapa yang ada di sini. Tapi yang jelas, kita sudah masuk ke tempat yang bukan milik kita. Jika mereka yang menghuni tempat ini menganggap kita mengganggu, maka kita harus menunjukkan niat baik untuk pergi," jawab Arya tegas. Meski ragu, yang lain akhirnya setuju. Mereka berjalan menuju lapangan tengah kampung dengan langkah berat. Di sana, Arya meminta mereka untuk duduk melingkar. Ia menyalakan api kecil dari kayu yang mereka kumpulkan, meski udara dingin membuat api itu sulit menyala. "Ikuti aku. Kita akan berdoa bersama," katanya. Dengan suara yang gemetar namun tegas, Arya mulai memimpin doa. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Jika kami salah melangkah dan membuat kalian tidak nyaman, kami mohon maaf. Kami hanya ingin kembali ke rumah dengan selamat."
Mohon izinkan kami untuk pergi. Doa itu diikuti oleh yang lain, meski suara mereka bergetar dan diselingi isak tangis. Mereka terus berdoa, mengulang-ulang kata-kata itu dengan harapan mendapatkan respons. Malam tiba, dan keheningan menyelimuti kampung. Kabut terasa semakin tebal, dan api kecil mereka mulai padam. Karena lelah, mereka akhirnya tertidur di tengah lapangan, berharap bahwa doa mereka didengar. Ketika Arya membuka matanya, ia merasakan sinar matahari hangat di wajahnya. Ia bangkit perlahan, dan matanya membelalak ketika melihat sekeliling. Tidak ada lagi rumah-rumah tua atau lapangan kampung. Mereka berada di jalur pendakian yang familiar, tepat di dekat pos mata air tempat mereka berhenti di hari pertama. Sandi terbangun dan langsung memeluk Arya, menangis terseduh-seduh. Nita, Rani, dan Bima tidak bisa berkata-kata, hanya menatap jalur itu dengan wajah penuh kelegaan bercampur tidak percaya. Ini jalur kita. Kita sudah keluar. Seru Arya. Tanpa membuang waktu, mereka segera melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Sepanjang perjalanan, mereka tetap waspada, takut jika sesuatu masih mengawasi mereka. Namun, jalur itu terasa normal, seperti tidak ada yang salah. Ketika akhirnya mereka tiba di base camp Badiran, hari sudah sore. Penjaga base camp yang melihat mereka segera berlari mendekat. Kalian dari mana saja? Kami sudah mencari kalian selama 5 hari. Katanya dengan wajah khawatir. Arya hanya menggeleng, tidak tahu harus menjelaskan dari mana mereka. Dalam hati, ia tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, sebuah pelajaran bahwa alam, baik yang terlihat maupun tidak, harus dihormati. Malam itu, sebelum meninggalkan base camp, Arya kembali memimpin doa kecil. Kali ini, ia berterima kasih atas keselamatan mereka dan berjanji untuk selalu menghormati alam dan segala isinya. 5 sahabat itu akhirnya tiba kembali di rumah masing-masing dengan selamat. Namun, pengalaman menyeramkan selama 5 hari di Gunung Argopuro meninggalkan jejak yang mendalam di hati mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu melupakan keheningan mencekam kampung mati, gangguan suara gamelan, atau sosok-sosok tinggi yang mengepung mereka di malam hari. Arya, yang biasanya menjadi pemimpin tangguh, kini lebih pendiam dan sering termenung. Nita tidak pernah mau mendaki gunung lagi, bahkan sekadar mendengar cerita tentang pendakian membuatnya cemas. Sandi, yang biasanya penuh canda, menjadi lebih serius dan mudah terganggu. Rani terus dihantui bayangan perempuan berbaju putih, hingga ia harus menjalani terapi untuk mengatasi traumanya. Bima, meskipun terlihat tegar, selalu menghindar ketika ditanya tentang pengalaman mereka di gunung. Mereka sepakat untuk tidak pernah kembali ke Gunung Argopuro, bahkan hanya sekadar membicarakannya terasa berat. Dalam hati, mereka tahu bahwa kampung mati itu tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Hingga kini, mereka masih tidak tahu apakah tempat itu benar-benar ada atau hanya ilusi yang diciptakan oleh penghuni gaib gunung. Namun, satu hal yang mereka sadari, legenda dan cerita mistis setempat bukanlah sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Ada kekuatan yang tidak terlihat, dan tempat seperti Gunung Argopuro menyimpan misteri yang tidak seharusnya diremehkan. Pesan moral: jangan pernah meremehkan cerita mistis atau legenda setempat. Hormatilah alam dan semua yang ada di dalamnya, baik yang kasat mata maupun tidak. Karena terkadang, penghuni alam lain hanya ingin mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas.